Kami melakukan penelitian di salah satu usaha fashion yang terkenal di wilayah Surabaya, yaitu Handmade Shoes by. Kami memilih untuk meneliti usaha ini karena kami terinspirasi oleh pemilik usaha ini yang mampu mencapai kesuksesan di usia yang sangat muda. Sehingga kami termotivasi dan dapat belajar dari usaha yang mereka lakukan. Oke, saya akan membahas awal mula berdirinya Handmade Shoes by. Handmade Shoes by adalah sebuah produsen sepatu, tas, sandal, dan berbagai aksesoris fashion lainnya dengan harga yang murah dan berkualitas terbaik di Surabaya. Handmade Shoes by berdiri sejak tahun 2009 dan didirikan oleh Delta Hesti Chandra Pratiwi, seorang wanita muda berasal dari kota Surabaya. Berdirinya usaha ini didasari oleh masalah keluarga yang beliau alami pada waktu itu, di mana pada waktu itu keluarga beliau terlilit hutang yang sangat banyak, sehingga keluarganya memutuskan untuk merantau ke Manado, tetapi beliau memilih untuk tetap tinggal di Surabaya. Dengan tekad beliau mampu dan mempunyai potensi untuk membuka usaha dan meraih kesuksesan di kota Surabaya, sehingga beliau dapat membayar hutang yang keluarganya miliki. Delta Hesti mendirikan usaha ini berkat dorongan semangat dari pasangannya, yaitu Tom Liwafa, yang lebih dulu terjun ke dunia bisnis. Barang yang pertama kali dijual yaitu sepatu, seperti namanya ya, Handmade Shoes by. Delta Hesti memanfaatkan media sosial untuk berjualan secara online shop, tetapi dengan jumlah barang yang sangat sedikit sekali. Dengan berjalannya waktu, online shop ini berkembang begitu pesat, sehingga Delta Hesti memutuskan untuk membesarkan usahanya dan menambah varian barang baru seperti tas, dompet, dan sandal. Pada tahun 2013, Delta Hesti memutuskan untuk membuka toko pertamanya untuk Handmade Shoes by di Jalan Nginden Semolo nomor 101, Kafling nomor 33-34 Surabaya. Delta Hesti juga bekerja sama dan memberdayakan UKM di Jawa Timur. Produk-produk yang dihasilkan Handmade Shoes by adalah produksi yang dihasilkan oleh pengrajin UMKM di seluruh Jawa Timur, antara lain Mojokerto, Tanggulangin, Bojonegoro, Nganjuk, dan Lamongan. Masing-masing pengrajin memiliki supervisi yang bertugas mengawasi kualitas produk buatan para pengrajin tersebut. Saat ini, Handmade Shoes by sangat berkembang pesat dengan jumlah karyawan yang terus menambah hingga lebih dari 500 orang. Begitu banyaknya permintaan konsumen di luar Surabaya yang ingin sekali membeli produknya secara langsung, Handmade Shoes memutuskan untuk membuka 2 cabang toko baru yang berada di Kota Malang dan Sidoarjo. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Desain dari Handmade Shoes memiliki minat masyarakat pada saat masa kini. Yang kedua, harga yang ditawarkan sesuai dengan kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, barang yang digunakan sangatlah berkualitas. Yang keempat, ada Handmade Shoes memberikan pelayanan ramah kepada setiap pelanggan. Yang kelima, seringnya Handmade Shoes memberikan potongan harga atau diskon sebesar 1.000 kepada pelanggan yang membeli minimal 3 item barang yang sama maupun barang yang berbeda. Yang selanjutnya, outlet yang tersebar ada di Jawa Timur, terdapat di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Dan mereka memiliki online store, misalnya itu di Instagram dan di Shopee. Yang selanjutnya, produk yang dijual mereka tidak mudah ditiru karena didesain oleh mereka sendiri dan tidak mudah ditiru oleh pesaing bisnis yang lain. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Banyaknya pesaing bisnis yang mengatasnamakan Handmade Shoes untuk menjual produk mereka, tetapi tidak dari hasil Handmade Shoes itu sendiri. Yang kedua, outlet yang belum tersebar luas di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, terkadang pelayanan kasirnya itu lumayan lama. Dan yang ketiga, opportunities atau peluang. Dengan harga yang terjangkau, Handmade Shoes mendapatkan omset yang besar. Yang kedua, dengan adanya online store, dia memudahkan untuk orang yang tidak ada
Di kotanya terdapat offline store. Yang ketiga, dia berusaha memenuhi kebutuhan gaya zaman milenial anak sekarang. Yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Banyak pesaing bisnis yang memiliki produk sejenis handmade shoes. Yang kedua, adanya oknum barang yang menjual dalam media sosial mengatasnamakan produk handmade shoes dan mengakibatkan rusaknya image dari handmade shoes itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Pemasaran sendiri merupakan kegiatan seorang produsen atau pengusaha untuk mempertahankan hidupnya dan agar perusahaan tersebut memperoleh laba atau keuntungan. Pemasaran merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Tanpa adanya pemasaran, perusahaan tidak akan mendapatkan laba atau keuntungan dan bisa saja perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar. Lalu, bagaimana sih cara Handmade Shoes By sendiri dalam memperjualkan produknya, memasarkan produknya, mempromosikan produknya ke masyarakat luas? Nah, Handmade Shoes By mempunyai strategi khusus pemasaran yang mereka lakukan untuk menjualkan, mempromosikan ke masyarakat luas. Di antara lainnya yaitu yang pertama yaitu membuka outlet di berbagai daerah. Handmade Shoes By sendiri berpusat di kota Surabaya. Nah, mereka untuk memperkenalkan produknya, mereka tak lupa untuk membuka cabang di beberapa daerah. Yaitu mereka mempunyai 2 cabang, yaitu ada di Kota Malang dan di Kota Sidoarjo. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi atau sosial media. Dengan seiring perkembangan zaman seperti saat ini, teknologi pun semakin canggih dan maju. Handmade Shoes By sendiri, mereka membuka strategi pemasaran yang baru melalui media sosial. Mereka membuka online store di Instagram dan di Shopee. Dengan cara seperti itu, mereka memudahkan masyarakat untuk mengenalkan produk yang mereka jual ke masyarakat luas. Agar masyarakat luas itu lebih kenal, oh Handmade Shoes itu jual sepatu, sendal, tas, dompet, dan pasti harganya murah-murah lah seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian pasti jatuh cinta. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan. Handmade Shoes By sendiri dalam mendirikan usahanya, mereka memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Nah, penentuan lokasi merupakan fungsi utama dalam mendirikan bisnis usaha. Tujuannya, mereka membuka outlet di pusat kota agar mudah dijumpai oleh masyarakat luas. Lalu yang keempat, menawarkan produk. Handmade Shoes By setiap harinya atau sering mereka itu memberikan diskon atau potongan harga sebesar Rp1.000 setiap pembelian 3 barang dalam serupa atau tidak, terserah, macam-macam gak apa-apa, pokoknya 3. Mereka memberi potongan sebesar Rp1.000 dan tidak segan, mereka juga memberikan giveaway kepada para konsumen yang setia. Lalu terakhir yang kelima, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dalam menjalankan bisnisnya, Handmade Shoes By memberikan pelayanan yang sangat ramah, cepat, dan tanggap kepada setiap pelanggan setia mereka. Ini saya akan bahas tentang unsur-unsur pemasaran yaitu 7P. P yang pertama merupakan produk. Produk merupakan apa saja yang ditawarkan kepada konsumen untuk digunakan, diperoleh, dan diperlihatkan atau dikonsumsi. Produk yang ditawarkan oleh Handmade Shoes By ini berupa sepatu, tas, sandal, dan juga dompet. Dalam hal ini, Handmade Shoes By bekerjasama dengan UKM sekitar, sehingga bukan hanya sekedar berbisnis, tapi juga menaikkan ekonomi warga sekitar. P yang kedua yaitu price. Harga produk yang ditawarkan oleh Handmade Shoes By ini sangat terjangkau bagi kalangan muda pencinta fashion. Jika dilihat dari bahan atau produk yang dijual berkualitas sangat bagus. Harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp70.000. Dengan nominal yang terjangkau, dapat dengan mudah menarik perhatian para pecinta fashion. P yang ketiga merupakan place. Handmade Shoes By ini berpusat di Surabaya yang beralamatkan di Jalan Minden Sumolo nomor 101 di Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo.
dan memiliki cabang di Sidoarjo dan Malang, yang mana letak-letak store tersebut sangat strategis sehingga mudah dijangkau. Yang selanjutnya merupakan promotion. Handmade By ini melakukan promosi melalui media sosial Instagram yang bernama @handmade_by, yang mana Handmade By ini juga memiliki akun Instagram katalog yaitu handmadeby.catalog. Dalam akun Instagram tersebut, kita sang pembeli bisa melihat review-review produk yang dijual di store, sehingga tidak perlu untuk melihat langsung bagaimana review produk yang ada di store. Dan diharapkan dengan adanya akun Instagram tersebut juga bisa dapat menarik para perhatian pecinta fashion pengguna Instagram. Yang selanjutnya merupakan people. People di sini yang dimaksudkan berupa karyawan atau petugas yang memberikan pelayanan. Yang pertama ada security. Security yang bertugas menjaga store juga memberikan pelayanan untuk menyambut pembeli dengan ramah. Lalu ada shopkeeper. Shopkeeper pun bertugas sebagai melayani pembeli yang menanyakan stok, juga diharapkan dituntut untuk ramah dalam melayani pembeli. Selanjutnya kasir. Jadi kasir juga dituntut untuk cepat dan ramah dalam melayani pembayaran agar pembeli tidak menunggu lama dan tidak terjadi antrian yang panjang. Selanjutnya proses. Dalam proses penjualan, Handmade By ini tidak hanya melayani pembeli melalui toko, tetapi juga dengan melalui e-commerce atau online shop yaitu Shopee, sehingga mempermudah pembeli yang di daerahnya masih belum terdapat store dari Handmade By ini. Selanjutnya physical evidence atau bukti fisik. Walau dengan harga terjangkau, Handmade By ini menjual barang yang berkualitas dan produknya dengan model yang terbaru sesuai dengan tren terkini. Hal ini terbuktikan dengan banyaknya peminat dari Handmade By ini. Sekarang kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dari tiap-tiap bagian pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, yang menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi, Handmade By ini memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari owner. Owner merupakan pemilik perusahaan, dan di bawah owner ada HRD. HRD bertugas untuk mengelola sumber daya manusia, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen karyawan, manajemen kinerja, penentuan gaji, dan lain-lain. Kemudian di bawah HRD ada supervisor, yaitu seseorang yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan kinerja pegawai yang ada di bawahnya. Selanjutnya yang ada di bawah supervisor tadi ada 4. Yang pertama ada security, yaitu yang bertugas untuk melakukan keamanan atau mengamankan aset dari tindak kejahatan. Yang kedua ada kasir, yaitu yang bertugas untuk mengurusi dan melayani pembayaran. Yang ketiga ada shopkeeper, yaitu yang bertugas untuk melayani pembeli jika menanyakan stok. Kak, ukuran ini ada gak? Kak, warna ini ada gak? Gitu biasanya. Terus yang keempat ada pegawai gudang, yaitu yang bertugas untuk mengecek stok dan mengambilkan barang sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian ada laporan keuangan, bisa dilihat di tabel berikut ya. Masa penggunaan rak kaca selama 8 tahun. Rak kaca ini digunakan untuk tas-tas gitu. Dan yang kedua ada hanger. Masa penggunaannya selama 2 tahun. Hanger ini digunakan untuk sepatu dan sandal. Yang ketiga ada komputer. Masa penggunaannya selama 5 tahun. Komputer ini digunakan pada kasir dan untuk CCTV. Yang keempat ada meja. Masa penggunaannya selama 4 tahun. Yang kelima ada HT. Dengan masa penggunaan 3 tahun. HT ini digunakan untuk kasir menyampaikan kepada pegawai gudang agar mengantarkan barang itu sesuai dengan permintaan pembeli. Dan digunakan juga oleh shopkeeper untuk menanyakan apakah stoknya ada di gudang. Yang keenam ada mesin EDC dengan masa penggunaan selama 3 tahun. Mesin ini digunakan untuk para pembeli yang membayar dengan non-tunai. Dan yang ketujuh ada sound system dengan masa penggunaan selama 5 tahun. Sound system ini digunakan untuk memutar musik agar pembeli itu tidak bosan. Dan yang ke-8 ada kaca dengan masa penggunaan selama 5 tahun.
Kaca ini digunakan untuk para pembeli agar mengaca, apakah pantas saya memakai ini. Dan yang ke-9 ada mesin pendeteksi dengan masa penggunaan selama 5 tahun. Mesin ini digunakan untuk mendeteksi apabila ada pencuri. Yang ke-10 ada penggunaan CCTV selama 4 tahun. Yang ke-11 ada TV LCD, masa penggunaan selama 4 tahun. Ini digunakan di atas kasir dan shopkeeper untuk menunjukkan mana yang kasir, mana yang shopkeeper. Dan yang ke-12 ada AC dengan masa penggunaan selama 5 tahun. Dan yang ke-13 ada pembatas antrian dengan masa penggunaan selama 4 tahun. Yang terakhir ada penggunaan keranjang belanja selama 1 tahun. Kemudian ada investasi, bisa dilihat di tabel berikut. Yang pertama ada rak kaca dengan harga Rp1.230.000. Yang kedua ada hanger dengan harga Rp450.000. Yang ketiga ada komputer dengan harga 7 juta. Yang keempat ada meja dengan harga 3 juta. Yang kelima ada HT dengan harga Rp3.420.000. Yang keenam ada mesin EDC dengan harga Rp3.235.000. Yang ketujuh ada sound system dengan harga 1 juta. Yang ke-8 ada kaca dengan harga Rp180.000. Yang ke-9 ada alat pendeteksi dengan harga Rp520.000. Dan yang ke-10 ada CCTV dengan harga Rp2.765.000. Yang ke-11 ada TV LCD dengan harga Rp3.980.000. Yang ke-12 ada AC dengan harga Rp11.920.000. Yang ke-13 ada pembatas antrian dengan harga Rp1.800.000. Dan yang ke-14 ada keranjang belanja dengan harga Rp350.000. Jadi total semua investasi tersebut adalah Rp40.850.000. Sekarang kita akan membahas biaya operasional per bulan. Yang pertama kita akan menghitung biaya tetap. Biaya tetap dapat dihitung dari penyusutan peralatan yang telah diinvestasikan per bulannya. Bisa dilihat di sini ya. Yang pertama yaitu rak kaca. Rak kaca diasumsikan dapat digunakan selama 8 tahun. Dalam 8 tahun terdapat 96 bulan. Jadi penyusutannya dapat dihitung 1/96 dikali harga kaca tersebut yaitu Rp1.230.000. Dijumlahkan hasilnya menjadi Rp13.000. Yang kedua yaitu hanger. Hanger diasumsikan dapat digunakan selama 2 tahun. Dalam 2 tahun terdapat 24 bulan. Penyusutannya dapat dihitung 1/24 dikali harga hanger yaitu Rp450.000. Dijumlahkan hasilnya Rp19.000. Begitu pula dengan peralatan-peralatan lainnya hingga di total biaya tetap per bulannya yaitu Rp898.500. Kemudian kita akan menghitung biaya variabel, bisa dilihat di sini ya. Yang pertama yaitu tas. Tas diasumsikan perharinya yaitu 250 pitch dikali dengan harga rata-ratanya 20.000, jumlahnya 5 juta. Dalam 1 bulan dapat dihitung 5 juta dikali 30 hasilnya 150 juta. Yang kedua yaitu sepatu dalam 1 hari diasumsikan 150 pitch dikali dengan harga rata-ratanya yaitu Rp15.000, hasilnya Rp2.250.000. Dalam 1 bulan dijumlahkan Rp2.250.000 dikali dengan 30 hasilnya yaitu Rp67.500.000. Begitu pula dengan sandal, dompet, dan kantong kresek hingga dapat ditotal biaya variabel per bulannya yaitu Rp270.600.000. Sekarang kita akan menghitung total biaya operasional. Total biaya operasional bisa dilihat di sini ya. Total biaya operasional didapat dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel.
biaya tetapnya sebesar Rp898.500 ditambahkan dengan biaya variabelnya Rp270.600.000 dijumlahkan hasilnya yaitu Rp271.498.500. Sekarang kita akan menghitung penjualan rata-rata. Dikarenakan kita menjual barang yang bermacam-macam, maka penjualan rata-ratanya disendiri-sendirikan ya. Yang pertama yaitu tas. Tas dalam satu hari diasumsikan terjual sekitar 250 peach dengan harga rata-rata penjualannya Rp40.000. Dijumlahkan sehingga hasilnya Rp10 juta. Dalam satu bulan bisa dihitung Rp10 juta dikali 30, hasilnya yaitu Rp300 juta. Yang kedua, kita akan menghitung sepatu. Sepatu dalam satu hari diasumsikan terjual 150 peach dengan harga rata-rata penjualannya Rp35.000, hasilnya yaitu Rp5.250. Dalam satu bulan bisa dihitung Rp5.250 dikali 30, hasilnya yaitu Rp157.500.000. Begitu pula dengan sandal dan dompet, bisa dilihat ya di sini. Sekarang kita akan menghitung lama balik modal. Lama balik modal dapat dihitung dari total investasi dibagi dengan laba pendapatan. Total investasi sebesar Rp40.850.000 dibagi dengan laba pendapatannya sebesar Rp327.1.500. Jadi dapat disimpulkan lama balik modalnya cukup dengan 1 bulan saja. Sekarang kita akan menghitung BEP rupiah. BEP rupiah didapat dari BEP per unit dikali dengan harga per unit, yaitu 45 dikali dengan Rp40.000, hasilnya yaitu Rp1.800.000. Bisa dilihat di sini ya. Kemudian di sini juga ada BEP dari sepatu, BEP dari sandal, dan BEP dari dompet. Rumusnya sama dan cara-caranya pun juga sama.